Siapa sangka, semangkuk bubur jagung yang aku hidangkan untuk tamu tak dikenal saat badai, ternyata merubah hidupku selamanya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Langit di atas desa Sukamulya sudah gelap gulita sejak siang tadi. Seolah matahari sedang mogok kerja dan membiarkan awan mendung menguasai segalanya. Angin kencang bertiup dari arah lembah, membawa aroma tanah basah yang menyengat hidung, pertanda sebentar lagi air akan tumpah ruah dari langit. Aku buru-buru menarik tali terpal plastik untuk menutupi kebun bunga krisan peninggalan bapak, harta satu-satunya yang masih tersisa dan bisa aku banggakan. Bunga-bunga ini memang cantik, tapi sifatnya manja sekali. Kena air hujan berlebih sedikit saja langsung layu dan busuk, persis seperti orang kota yang tidak bisa hidup tanpa pendingin ruangan. Tanganku yang kasar dan penuh noda tanah bergerak cekatan mengikat ujung terpal ke tiang bambu, berpacu dengan tetesan air pertama yang mulai jatuh satu persatu mengenai pipiku. Kebun bunga ini terletak tepat di belakang rumah papanku yang sudah tua. Posisinya agak tinggi di lereng bukit sehingga aku bisa melihat pemandangan desa di bawah sana yang mulai kabur tertutup kabut. Namaku Laras, wanita berusia 28 tahun yang oleh warga kampung sering dipanggil dengan sebutan janda kembang. Padahal nasibku tidak seindah bunga yang sedang mekar. Justru lebih mirip bunga layu yang lupa disiram. Suamiku pergi meninggalkan rumah 2 tahun lalu karena tidak kuat hidup susah setelah usahanya di kota bangkrut. Meninggalkan aku sendirian mengurus utang dan tanah warisan ini. Orang bilang janda itu hidupnya enak dan bebas. Tapi kalau janda miskin yang kerjanya mencangkul tanah seharian sepertiku, yang tergoda paling hanya nyamuk kebun dan lintah sawah. Belum sempat aku selesai mengecek ikatan terpal di sudut paling ujung. Suara deru motor yang sangat berisik terdengar memecah keheningan sore. Suara knalpotnya cempreng dan menyakitkan telinga. Seolah knalpot itu sedang berteriak minta tolong karena dipaksa bekerja terlalu keras menanjak jalanan berbatu. Aku sudah hafal betul suara motor itu. Bahkan tanpa menoleh pun aku tahu siapa tamu tak diundang yang berani datang saat cuaca sedang buruk begini. Itu pasti Bagas, mantan pacar masa kecilku yang sekarang sudah berubah wujud menjadi juragan tanah paling menyebalkan di seluruh kecamatan. Dia adalah jenis orang yang kalau datang bertamu, bukannya membawa kue, malah membawa masalah dan sakit kepala. Benar saja dugaan aku. Sebuah motor bongsor berwarna merah berhenti tepat di depan pagar bambu rumahku yang sudah reot. Bagas turun dengan gaya yang dibuat-buat, membetulkan rambutnya yang klimis karena terlalu banyak diolesi minyak rambut. Baunya luar biasa menyengat. Campuran aneh antara parfum murah yang dibeli di pasar malam dan aroma uang panas hasil menipu orang. Dia memakai kemeja batik yang licin dan sepatu kulit mengkilap. Sebuah pilihan pakaian yang sangat bodoh untuk dipakai ke daerah berlumpur seperti ini. Lihat saja, baru 2 langkah dia berjalan masuk ke pekarangan. Sepatu mahalnya sudah terbenam ke dalam tanah becek, membuatnya berjalan terpincang-pincang seperti bebek yang kakinya sakit. Aku menahan tawa melihat pemandangan konyol itu. Lumayan untuk hiburan gratis di sore yang suram. Tanpa permisi dan tanpa salam, Bagas langsung nyelonong masuk ke teras rumahku. Duduk di kursi rotan peninggalan bapak tanpa dipersilakan. Dia menepuk-nepuk celananya yang terkena cipratan lumpur dengan wajah jijik. Seolah tanah di rumahku ini mengandung racun mematikan. Aku masih berdiri di halaman, memegang cangkul kecil, menatapnya dengan pandangan malas yang tidak aku tutup-tutupi. Bagas menatapku balik sambil tersenyum miring, senyuman yang dulu pernah membuat aku jatuh cinta saat kami masih remaja polos. Tapi sekarang senyuman itu terlihat seperti seringai buaya yang sedang mengincar mangsa. Dia datang lagi untuk membahas hal yang sama. Hal yang sudah ratusan kali aku tolak mentah-mentah sampai mulutku berbusa. Bagas mulai membuka percakapan dengan basa-basi busuk tentang cuaca dan kabar kesehatanku. Padahal aku tahu dia sama sekali tidak peduli apakah aku sehat atau mati kelaparan. Matanya yang licik terus menyapu sekeliling rumah dan kebunku. Seolah sedang menghitung berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan kalau berhasil meratakan tempat ini. Dia bilang ada investor dari ibu kota yang ingin membangun villa mewah di sini, tempat peristirahatan untuk orang-orang kaya yang butuh ketenangan.
Katanya tanahku ini punya pemandangan paling bagus. Langsung menghadap ke lembah dan matahari terbenam. Memang benar tanah ini indah. Tapi bukan berarti bisa ditukar dengan tumpukan uang kertas yang akan habis dalam sekejap mata. Aku meletakkan cangkul di sudut teras dan duduk di dingklik kayu kecil, menjaga jarak aman darinya. Bagas kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas kulit yang dia bawa, meletakkannya di meja dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Dia bilang di dalam amplop itu ada uang tunai sebagai tanda jadi. Jumlahnya cukup untuk membuat aku hidup santai selama 2 tahun tanpa perlu berkebun. Dia juga berjanji akan memberikan bonus tambahan kalau aku mau pindah minggu ini juga. Caranya bicara sangat meremehkan. Seolah-olah aku ini pengemis yang akan langsung bersujud syukur begitu melihat uang. Dia lupa kalau aku ini anak bapakku. Petani keras kepala yang lebih memilih makan nasi dengan garam daripada harus menjual harga diri. Dengan tenang aku menggeser amplop itu kembali ke arahnya menggunakan ujung jari telunjuk. Seolah benda itu adalah sampah yang menjijikan. Aku katakan padanya dengan suara datar namun tegas, bahwa tanah ini tidak dijual, tidak hari ini, tidak besok, dan tidak sampai kiamat pun. Ini adalah tanah tempat bapak dan ibuku dimakamkan, tanah tempat aku belajar berjalan, dan tanah yang menghidupi aku sampai detik ini. Menjual tanah ini sama saja dengan menjual nyawaku sendiri. Bagas terlihat tersinggung dengan penolakanku. Wajahnya memerah padam, lebih merah dari bunga mawar yang gagal mekar di kebun sebelah. Dia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang janda miskin yang menurut hitungan matematikanya sangat butuh uang. Mulailah keluar sifat aslinya yang arogan dan pemaksa. Bagas berdiri dari kursi, menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang memakai cincin batu akik besar. Dia mulai mengancam soal status kepemilikan tanahku yang lemah di mata hukum. Memang benar, aku tidak memegang sertifikat hak milik yang resmi. Hanya ada surat girik tua dan catatan desa yang kertasnya sudah menguning dimakan rayap. Bagas bilang hukum di negara ini tajam ke bawah, dan aku ada di posisi paling bawah, siap untuk diinjak kapan saja. Dia mengancam kalau aku tidak mau menerima uang baik-baik, dia akan menggunakan cara kasar dan aku akan diusir paksa tanpa mendapatkan peser pun. Ancaman itu terdengar menakutkan. Tapi aku berusaha menyembunyikan getar ketakutan di tanganku dengan mengepalkan jemari erat-erat. Hujan mulai turun semakin deras. Suara gemuruh petir terdengar bersahutan di kejauhan, seolah alam sedang marah mendengar ucapan sombong Bagas. Dia terlihat gelisah melihat langit yang semakin gelap, takut kehujanan dan merusak penampilan necisnya. Akhirnya dia memungut kembali amplop itu dengan kasar, memasukkannya ke dalam tas sambil menggerutu panjang lebar. Sebelum pergi, dia sempat meludah ke tanah pekaranganku dan berteriak di tengah suara hujan, mengatakan bahwa aku akan menyesal seumur hidup dan suatu hari nanti aku akan datang merangkak ke rumahnya untuk meminta belas kasihan. Lucu sekali dia. Dipikirnya aku ini anjing peliharaan yang akan merengek minta makan kalau lapar. Aku hanya diam menatap punggungnya yang menjauh, berdoa dalam hati semoga dia terpeleset di jalanan berlumpur itu. Sepeninggal Bagas, sunyi kembali memeluk gubuk kayuku, hanya suara hujan yang kini berkuasa penuh. Aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu kayu dengan palang besi, merasa sedikit lebih aman meski hatiku masih berdegup kencang karena emosi. Rumahku ini sangat sederhana, lantainya masih berupa semen kasar yang sudah retak di sana-sini, dindingnya terbuat dari papan kayu yang sela-selanya sering dijadikan jalan masuk angin malam. Di ruang tengah hanya ada tikar pandan dan sebuah televisi tabung tua yang gambarnya lebih banyak semutnya daripada siarannya. Tapi bagiku, ini adalah istana. Disinilah aku merasa menjadi manusia merdeka, bukan bawahan siapa-siapa. Aku berjalan menuju dapur yang terletak di bagian belakang rumah, menyalakan tungku kayu bakar untuk menjerang air. Gas LPG sedang mahal dan langka, jadi aku harus hemat dengan kembali menggunakan cara lama. Asap mengepul memenuhi ruangan dapur yang sempit, membuat mataku sedikit perih. Tapi aroma kayu terbakar ini entah kenapa selalu berhasil menenangkan pikiranku. Sambil menunggu air mendidih, aku merenung memikirkan ancaman Bagas tadi. Jujur saja, aku takut. Aku hanyalah wanita lulusan sekolah menengah yang tidak paham hukum, tidak punya kenalan pejabat, dan tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat. Kalau Bagas benar-benar main kasar,
Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa. Suara hujan di luar berubah menjadi lebih ganas. Bukan lagi rintik-rintik syahdu melainkan curahan air bah yang menghantam atap seng rumahku tanpa ampun. Bunyinya sangat berisik, seperti ada ribuan kerikil yang dilemparkan dari langit secara bersamaan. Beberapa titik di atap mulai menyerah, meneteskan air ke dalam rumah. Aku bergegas mengambil ember-ember plastik dan panci bekas untuk menampung bocoran itu. Pluk, pluk, ting, ting. Suara tetesan air yang jatuh ke wadah-wadah itu menciptakan irama musik perkusi yang sumbang. Lagu wajib yang selalu aku dengar setiap musim hujan tiba. Rumah ini memang sudah tua renta, sama lelahnya dengan pemiliknya. Tapi kami berdua masih berusaha berdiri tegak melawan badai. Malam semakin larut dan udara dingin mulai menusuk sampai ke tulang sumsum, membuat aku harus merapatkan kain sarung yang membelit tubuhku. Listrik tiba-tiba mati, membuat seluruh ruangan gelap gulita dalam sekejap. Ah, sudah biasa. Di kampung ini, kalau ada ranting pohon jatuh atau petir menyambar sedikit saja, listrik pasti langsung padam berjam-jam, seolah petugas listriknya juga ikut bersembunyi di bawah selimut. Aku meraba-raba mencari korek api dan menyalakan lampu tempel minyak tanah yang selalu tersedia di atas meja makan. Cahaya oranye yang remang-remang mulai menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan besar yang menari di dinding kayu, membuat suasana terasa sedikit mencekam namun juga hangat. Di tengah kegelapan dan suara badai yang mengamuk di luar, aku duduk memeluk lutut di atas dipan bambu di ruang tengah. Pikiranku melayang kemana-mana, membayangkan nasib bunga-bunga krisan di kebun. Apakah terpal plastiknya kuat menahan angin kencang ini? Kalau kebun itu rusak, habislah harapan makanku untuk bulan depan. Tapi sudahlah, dipikirkan sampai kepala botak pun tidak akan menghentikan hujan. Aku mencoba memejamkan mata, berdoa semoga besok pagi matahari mau muncul lagi dan memberikan sedikit kehangatan. Aku laras, janda penjual bunga dari lereng bukit, dan aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan menyerah pada juragan tanah, pada hujan badai, ataupun pada nasib buruk, setidaknya tidak untuk malam ini. Hujan malam ini bukan lagi sekadar air yang turun dari langit, melainkan seperti amarah alam yang ditumpahkan tanpa sisa ke atas bumi. Suara hantamannya di atap seng rumahku terdengar mengerikan, bukan lagi gemericik syahdu pengantar tidur, melainkan dentuman keras seolah ada ribuan batu kerikil yang dilemparkan serentak oleh raksasa yang sedang mengamuk. Angin kencang bertiup meliuk-liuk, menyusup masuk melalui celah-celah papan dinding yang renggang, membuat nyala api pada lampu tempel di atas meja bergoyang-goyang panik seperti sedang menari ketakutan. Aku merapatkan kain sarung kumal yang membelit tubuh, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan di tengah udara dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Malam ini, Desa Sukamulya benar-benar sedang diuji, dan aku merasa sangat kecil, sendirian di tengah kepungan kegelapan yang pekat. Dari balik jendela kaca yang buram karena embun, aku mencoba mengintip keadaan di luar, meskipun jarak pandangku tak lebih dari 5 meter. Gelap gulita menyelimuti segalanya. Hanya sesekali kilatan petir membelah langit, memberikan penerangan sesaat yang memperlihatkan pemandangan mengerikan di halaman rumah. Pohon mangga tua di samping pagar terlihat melengkung hebat dihajar angin. Daun-daunnya rontok beterbangan tak tentu arah, persis seperti rambut orang gila yang sedang dijambak. Parit kecil di depan rumah yang biasanya kering kerontang kini sudah meluap. Airnya yang berwarna coklat pekat mengalir deras membawa sampah ranting dan lumpur, nyaris menyentuh teras depan. Kalau hujan ini tidak berhenti dalam 1 jam ke depan, bisa dipastikan air itu akan masuk ke dalam rumah dan mengajak semua perabotan sederhanaku berenang. Suara kentongan bambu tiba-tiba terdengar bertalu-talu dari arah pos ronda di bawah sana. Nadanya cepat dan mendesak. Sebuah irama tanda bahaya yang sudah lama tidak aku dengar. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan pukulan kentongan itu, membayangkan hal buruk apa yang sedang terjadi di pemukiman warga di kaki bukit. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar teriakan orang-orang yang panik. Suara sirine toa masjid yang memberikan pengumuman terputus-putus kalah oleh suara guntur, dan tangis bayi yang melengking. Rupanya, tanggul sungai Cikahuripan yang membelah desa kami sudah tidak kuat menahan debit air kiriman dari gunung. Tanggul itu jebol dan memuntahkan air bah ke jalanan utama dan rumah-rumah warga. Kepanikan mulai merayap naik ke kepalaku, membayangkan jalan desa yang kini pasti sudah berubah menjadi sungai lumpur yang ganas.
Rumahku memang berada di dataran yang agak tinggi, letaknya di pinggang bukit, jadi kemungkinan besar air bah dari sungai tidak akan sampai merendam gubuk reot ini. Tapi, itu berarti aku terjebak. Jalan satu-satunya menuju pusat desa pasti sudah terputus total, tertutup longsoran tanah merah atau genangan air setinggi dada orang dewasa. Aku seperti terdampar di sebuah pulau terpencil di tengah lautan badai, tanpa perahu, tanpa sinyal telepon, dan tanpa teman bicara selain cicak di dinding yang mungkin juga sedang berdoa minta selamat. Aku bimbang setengah mati, berdiri kaku di tengah ruangan sambil memandangi pintu depan yang terkunci rapat. Sebagian besar warga pasti sedang berbondong-bondong mengungsi ke balai desa yang bangunannya beton dan bertingkat. Tempat paling aman untuk berlindung saat bencana seperti ini. Haruskah aku nekat turun ke bawah, menembus hujan badai dan lumpur licin demi berkumpul dengan orang lain? Rasanya itu pilihan yang masuk akal untuk keselamatan nyawaku sendiri. Tapi, setiap kali niat itu muncul, bayangan wajah bapak yang tersenyum bangga saat panen bunga krisan selalu muncul di kepalaku, menahan langkah kakiku untuk tidak pergi kemana-mana. Tanaman krisan di kebun belakang adalah nyawaku. Satu-satunya alasan aku masih bertahan hidup di desa ini setelah ditinggal suami dan ditinggal orang tua. Kalau aku pergi mengungsi dan membiarkan kebun itu tanpa pengawasan, angin kencang ini pasti akan merobek terpal pelindung, mematahkan batang-batang bunga yang rapuh, dan menghancurkan modal usahaku dalam semalam. Bunga krisan itu bukan sekadar tanaman hias. Mereka adalah harapan untuk membayar pajak tanah, membeli beras, dan membuktikan pada bagasi juragan tanah lintah darat itu bahwa aku bisa bertahan tanpa menjual warisan leluhur. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku harus tetap di sini, menjadi penjaga gawang terakhir bagi bunga-bunga itu, meskipun rasanya menakutkan setengah mati. Tekadku sudah bulat. Aku menyambar jas hujan plastik resek berwarna biru yang tergantung di paku dinding. Jas hujan murah yang tipisnya minta ampun, kalau tersangkut paku sedikit saja pasti langsung robek. Aku juga mengambil senter besar bertenaga baterai yang cahayanya sudah mulai redup, berharap baterainya tidak tiba-tiba mati di tengah jalan. Dengan napas tertahan, aku membuka pintu dapur yang menuju ke halaman belakang. Begitu pintu terbuka, angin kencang langsung menampar wajahku dengan air hujan. Rasanya perih seperti ditusuk-tusuk jarum es. Suara gemuruh di luar ternyata jauh lebih bising daripada yang aku dengar dari dalam rumah. Seolah dunia ini sedang runtuh perlahan-lahan. Langkah pertamaku keluar rumah langsung disambut oleh lumpur becek yang tingginya semata kaki, membuat sandalku hampir tertinggal karena terhisap tanah yang lengket seperti adonan dodol gagal. Aku harus berjalan mengangkang dan sangat hati-hati agar tidak terpleset. Persis seperti bebek yang sedang belajar baris berbaris. Cahaya senterku menembus tirai hujan, menyorot ke arah deretan bedengan bunga krisan yang tertutup terpal plastik hitam. Syukurlah, sebagian besar tiang penyangga masih berdiri tegak, meskipun terpalnya berkibar-kibar liar dihajar angin seperti layar kapal bajak laut yang sedang diamuk badai. Namun, mataku menangkap masalah di sudut sebelah barat, tempat di mana bibit krisan varietas unggul berwarna ungu sedang aku kembangkan. Tali pengikat terpal di sana terlepas dari patoknya, membuat ujung plastik itu menganga lebar dan membiarkan air hujan menghantam langsung tanaman-tanaman muda di bawahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kecil menuju ke sana, melupakan dingin dan licinnya tanah. Kakiku tersandung akar pohon yang menyembul keluar, membuat tubuhku terjerembab ke depan. Aduh, teriakku. Tapi suaraku hilang ditelan suara guntur. Aku jatuh tertelungkup. Wajah dan bajuku penuh dengan lumpur coklat yang bau tanah basah. Bagus sekali Laras. Sekarang kau sudah resmi berubah wujud dari manusia menjadi kerbau sawah. Sambil menahan perih di lutut dan siku, aku bangkit kembali, mengusap lumpur yang menutupi mata. Tidak ada waktu untuk mengeluh atau menangisi nasib. Tanaman itu butuh pertolongan segera. Aku merangkak mendekati tiang bambu yang miring, menarik ujung terpal yang basah dan berat dengan sekuat tenaga. Angin seolah tidak rela aku memperbaikinya, terus menarik terpal itu ke arah berlawanan, membuat kami terlibat dalam tarik tambang yang tidak seimbang. Tanganku yang kedinginan sampai mati rasa terus berusaha membuat simpul tali yang kuat pada patok kayu, menggigit bibir bawahku agar tidak menjerit karena kedinginan. Setelah berjuang selama hampir 10 menit yang terasa seperti 10 jam, akhirnya terpal itu berhasil aku ikat kembali dengan kencang.
Tanaman-tanaman kecil itu aman, setidaknya untuk sementara waktu. Aku menyandarkan punggungku sebentar di tiang gubuk penyimpanan pupuk, mengatur napas yang memburu. Di tengah kegelapan dan hujan deras ini, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Mungkin aku miskin, mungkin aku janda, dan mungkin aku sekarang kotor penuh lumpur seperti orang gila. Tapi aku tidak lari dari tanggung jawab. Aku menjaga apa yang diamanahkan Bapa padaku. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk tetap berdiri tegak. Aku kembali masuk ke dalam rumah dengan kondisi yang mengenaskan. Air menetes dari ujung rambut hingga ujung kaki, membuat lantai dapurku banjir seketika. Menggigil hebat. Aku segera melepas pakaian basah dan membilas tubuh dengan air di ember kamar mandi yang dinginnya bukan main. Setelah berganti dengan pakaian kering dan melilitkan selimut tebal, aku kembali ke ruang tengah, duduk di depan lampu tempel yang apinya mulai mengecil karena minyaknya mau habis. Perutku berbunyi keroncongan. Protes keras karena belum diisi makanan berat sejak sore tadi. Tapi nafsu makanku hilang entah kemana, tertutup oleh rasa was-was dan lelah. Suasana di luar sedikit berubah. Suara kentongan tanda bahaya sudah tidak terdengar lagi. Mungkin banjir di bawah sana sudah stabil atau semua orang sudah sibuk di pengungsian. Yang tersisa kini hanya suara hujan yang konstan, monoton, dan membius. Kesendirian mulai merayap masuk ke dalam hati. Rasa sepi yang dingin dan ngilu. Dulu, kalau hujan deras begini, ada suami yang menemani, atau setidaknya ada bapak dan ibu yang bercerita sambil makan ubi rebus. Sekarang, teman bicaraku hanya bayangan hitam di dinding. Aku mencoba menghibur diri dengan bersenandung pelan. Lagu daerah yang sering dinyanyikan ibu dulu, suaraku parau dan sumbang, tapi lumayan untuk memecah keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara lain di luar sana, berbeda dari suara alam yang sejak tadi mendominasi. Suara itu terdengar seperti deru mesin yang dipaksakan, meraung-raung berat, diselingi suara roda yang berputar licin di atas lumpur. Aneh, pikirku. Siapa orang gila yang berani berkendara di jalanan menanjak menuju bukit ini dalam kondisi badai dan jalan putus? Apakah itu Bagas yang nekat datang lagi untuk mengusirku? Ah, tidak mungkin. Nyali Bagas itu ciut kalau kena air sedikit. Apalagi badai begini. Atau mungkin petugas penyelamat yang sedang patroli? Aku berdiri, mendekatkan telinga ke pintu kayu, mencoba memastikan pendengaranku tidak salah. Suara mesin itu semakin dekat. Lalu terdengar bunyi benturan keras, seperti logam menabrak batu, diikuti suara mesin yang mati mendadak. Hening sejenak. Lalu terdengar suara teriakan samar-samar, suara manusia. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk di dadaku. Di satu sisi, aku takut kalau itu orang jahat yang memanfaatkan situasi sepi. Tapi di sisi lain, nuraniku berkata mungkin ada orang yang celaka dan butuh pertolongan. Dengan tangan gemetar, aku meraih kembali senter yang tergeletak di meja. Aku membuka sedikit palang pintu, mengintip keluar melalui celah sempit. Cahaya senterku menyorot ke arah jalan setapak di depan rumah yang menanjak curam. Di sana, di tengah hujan lebat, terlihat siluet sebuah mobil besar berwarna hitam yang posisinya miring. Separuh badannya terperosok ke dalam parit besar di pinggir jalan. Asap tipis mengepul dari kap mesinnya. Itu bukan mobil warga desa sini. Mobil itu terlalu mewah dan besar untuk ukuran jalan kampung kami. Hatiku berdebar kencang. Siapa mereka? Mengapa mereka bisa tersesat sampai ke jalan buntu di ladang bungaku ini? Di tengah keraguan itu, aku melihat pergerakan dari arah mobil. Seseorang keluar, berjuang melawan lumpur, memapah seseorang lainnya yang terlihat lemah. Mereka berjalan tertatih-tatih menuju satu-satunya sumber cahaya yang ada di kegelapan bukit ini, lampu teras rumahku. Naluri kemanusiaanku seketika mengalahkan rasa takut. Siapapun mereka, mereka sedang dalam bahaya dan butuh tempat berteduh. Aku melepaskan palang pintu sepenuhnya, bersiap menyambut tamu tak diundang yang datang bersama badai, tanpa menyadari bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh alur hidupku selamanya. Suara gedoran di pintu kayu rumahku terdengar tidak sabaran, seolah-olah orang di luar sana sedang dikejar hantu atau penagih utang yang galak. Bukan ketukan sopan layaknya tamu yang hendak bertandang, melainkan pukulan kepalan tangan yang didorong oleh rasa putus asa.
Aku berdiri mematung di balik pintu dengan tangan masih mencengkeram gagang sapu ijuk. Senjata darurat yang aku ambil spontan untuk berjaga-jaga. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya, menciptakan irama dangdut yang kacau di dalam rongga dada. Antara rasa takut dirampok dan rasa kasihan pada sesama manusia sedang bertarung hebat di kepalaku. Tapi suara rintihan lemah seorang wanita dari balik pintu akhirnya memenangkan pertarungan batin itu. Perlahan aku menarik palang kayu yang menjadi kunci pengaman, lalu membuka pintu sedikit demi sedikit sambil menahan napas. Angin kencang langsung menerobos masuk tanpa permisi, membawa butiran air hujan yang menampar wajahku dengan dingin. Di hadapanku, berdiri 2 sosok manusia yang kondisinya sangat menyedihkan, lebih mirip korban kapal pecah daripada tamu kehormatan. Seorang pria muda bertubuh tinggi tegap berdiri sambil memeluk bahu seorang wanita tua yang tubuhnya ringkih. Mereka berdua basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Air menetes deras dari pakaian mereka, membuat genangan air baru di teras rumahku yang memang sudah lembab. Pria itu menatapku dengan mata yang memerah dan napas tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi namun menyiratkan permohonan yang amat sangat. Rambutnya yang berpotongan rapi kini lepek menempel di dahi. Dan kemeja putih mahalnya sudah berubah warna menjadi coklat karena noda lumpur yang abstrak. Dia tidak terlihat seperti orang jahat, lebih terlihat seperti orang kota yang tersesat di hutan rimba dan kehilangan arah hidup. Sementara wanita tua di sampingnya tampak jauh lebih mengkhawatirkan. Bibirnya membiru dan giginya bergemerutuk menahan dingin yang menusuk tulang. Matanya terpejam seolah sudah tidak kuat lagi menopang berat kelopak matanya sendiri. "Mbak, tolong kami. Ibu saya tidak kuat lagi." Suara pria itu terdengar parau dan gemetar, kalah keras oleh suara guntur yang menggelegar di atas kepala. Dia tidak meminta uang, tidak meminta harta, hanya meminta pertolongan nyawa. Melihat kondisi ibu tua itu, naluri wanitaku langsung mengambil alih kendali, melupakan segala curiga dan waspada. Tidak mungkin ada perampok yang membawa ibu tua yang sakit-sakitan di tengah badai begini. Kecuali perampok itu sedang magang dan belum paham cara kerja dunia kriminal. Aku melebarkan bukaan pintu, menggeser tubuhku ke samping untuk memberi jalan. "Cepat masuk, Pak. Jangan berdiri di situ. Nanti masuk angin." Teriakku berusaha mengalahkan suara hujan. Pria itu mengangguk kaku. Lalu dengan sisa tenaganya dia memapah ibunya melangkah masuk melewati ambang pintu. Begitu kaki mereka menginjak lantai ruang tamu, jejak lumpur tebal langsung tercetak jelas di atas semen kasar rumahku. "Bagus sekali," pikirku dalam hati sambil menahan senyum kecut. "Besok pagi aku punya pekerjaan tambahan mengepel lantai yang pasti lengketnya minta ampun. Tapi biarlah, lantai kotor masih bisa dibersihkan. Tapi nyawa orang tidak ada gantinya di toko kelontong." Aku segera menutup kembali pintu utama dan memasang palangnya dengan cepat, memblokir suara bising badai agar tidak ikut masuk ke dalam. Suasana di dalam rumah mendadak hening dan canggung. Hanya terdengar suara napas berat kedua tamuku dan tetesan air dari baju mereka yang jatuh ke lantai. Tik, tik, tik. Pria itu tampak bingung harus melakukan apa. Dia berdiri kaku di tengah ruangan seperti patung selamat datang. Takut bergerak karena sadar tubuhnya penuh kotoran. Dia menatap sekeliling rumahku yang sederhana, atau lebih tepatnya melarat, dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin kaget melihat masih ada manusia yang hidup dengan perabotan seadanya di zaman modern ini. Wanita tua itu tiba-tiba terbatuk keras. Tubuhnya terguncang hebat dalam pelukan anaknya. Batuknya terdengar kering dan menyakitkan, membuatku sadar bahwa ini bukan waktunya untuk bengong atau memikirkan rasa malu karena rumahku jelek. Aku segera menghampiri mereka, menepuk pelan lengan pria itu untuk menyadarkannya dari lamunan. "Pak, jangan diam saja. Baringkan ibunya di dipan bambu itu, kasihan beliau kedinginan." Perintahku sambil menunjuk satu-satunya tempat duduk yang layak di ruangan itu. Pria itu menurut. Dengan sangat hati-hati dia mendudukkan ibunya di atas dipan yang beralaskan tikar pandan, memperlakukannya seolah-olah wanita tua itu terbuat dari kaca yang mudah pecah. Saya minta maaf mengotori rumah Mbak," ucap pria itu terbata-bata. Tangannya yang kotor menggantung di udara, bingung mau diletakkan di mana. Wajahnya penuh rasa bersalah, persis seperti anak kecil yang ketahuan main hujan-hujanan padahal sudah dilarang ibunya. Lucu juga melihat pria dewasa berbadan besar terlihat menciut hanya karena lumpur. Namanya Damar.
Begitu dia memperkenalkan diri singkat sambil menyeka wajahnya yang basah. Dia menjelaskan bahwa mereka hendak pergi ke kota kabupaten untuk urusan keluarga. Tapi karena jalan utama banjir, mereka nekat mengambil jalan pintas lewat bukit ini sesuai arahan aplikasi peta di ponsel pintar, yang ternyata tidak pintar-pintar amat karena malah menyesatkan mereka ke parit sawah. Sudah, tidak usah dipikirkan soal kotor. Nanti juga kering sendiri. Jawabku santai sambil berlalu menuju kamar belakang. Aku membongkar lemari plastikku, mencari kain sarung dan handuk yang paling bersih. Stok handukku tidak banyak, hanya ada 2 helai yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci. Tapi setidaknya wangi sabun coleknya masih terasa segar. Aku juga mengambil 1 setel pakaian ganti milik almarhum bapak yang masih aku simpan rapi. Kaos oblong putih dan celana batik kombor. Mungkin ukurannya akan sedikit kekecilan untuk pria bernama Damar itu, tapi daripada dia masuk angin memakai baju basah, lebih baik terlihat sedikit konyol memakai baju petani. Kembali ke ruang tengah, aku menyodorkan tumpukan kain itu kepada Damar. Ini handuk kering. Maaf seadanya. Dan ini baju ganti bekas bapak saya. Kalau bapak tidak keberatan memakainya. Kamar mandinya ada di belakang, dekat dapur. Ibunya biar saya yang urus ganti bajunya di sini. Ujarku mengambil alih komando. Damar menatap baju-baju itu dengan tatapan berterima kasih yang tulus. Seolah aku baru saja memberinya tiket liburan ke luar negeri. Dia mengangguk hormat, lalu bergegas menuju ke arah yang aku tunjuk. Mungkin dia juga sudah tidak tahan dengan rasa lengket di sekujur tubuhnya. Kini tinggal aku berdua dengan ibu tua itu. Wajahnya yang keriput terlihat sangat pucat. Tangannya sedingin es batu saat aku sentuh. Namanya Ibu Ratih. Tadi Damar sempat menyebutnya. Aku dengan cekatan membantu melepas jaket tebalnya yang basah kuyup dan berat. Kasihan sekali. Pakaian mahal ini justru menjadi penjara dingin yang menyiksa tubuhnya. Dengan telaten, aku menyeka tubuh ringkihnya menggunakan handuk kering, menggosok-gosok telapak kaki dan tangannya agar aliran darahnya kembali lancar. Beliau hanya pasrah. Matanya menatapku sayu, mulutnya gumam mengucapkan terima kasih yang nyaris tak terdengar. Tahan sebentar ya, Bu. Kita ganti baju yang hangat dulu. Hiburku sambil memakaikan daster batik panjang milikku yang ukurannya cukup besar. Daster ini adalah baju favoritku untuk tidur. Bahannya adem tapi hangat, meskipun motif bunganya sudah agak norak. Setelah selesai berganti pakaian kering, aku membungkus tubuh Ibu Ratih dengan selimut tebal bermotif macan. Selimut legendaris yang sepertinya dimiliki oleh separuh penduduk desa ini. Beliau tampak sedikit lebih nyaman. Napasnya mulai teratur meski tubuhnya masih sesekali menggigil kecil. Aku mengganjal kepalanya dengan bantal kapuk agar posisinya lebih enak. Damar keluar dari arah dapur. Penampilannya sudah berubah total. Dia kini memakai kaos oblong putih yang agak ketat di bagian dada dan celana batik bapak yang panjangnya menggantung di atas mata kaki. Dia terlihat sangat aneh tapi juga menggelikan. Aura orang kaya dan pejabatnya luntur seketika berganti menjadi aura pemuda kampung yang siap pergi meronda. Aku harus menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Syukurlah dia sendiri tidak sadar betapa lucunya dia sekarang. Wajahnya masih terlihat cemas menatap ibunya. Bagaimana keadaan ibu? Tanyanya sambil berlutut di samping dipan, memegang tangan ibunya dengan lembut. Tatapannya penuh kasih sayang, membuat hatiku sedikit tersentuh. Ternyata di balik penampilannya yang necis dan mobil mewahnya yang nyungsep di parit, dia adalah anak yang berbakti. Jarang-jarang ada laki-laki zaman sekarang yang mau repot-repot memapah ibunya menembus badai. Biasanya mereka lebih sibuk menyelamatkan ponselnya duluan. Melihat interaksi mereka, rasa curigaku yang tersisa benar-benar menguap hilang tak berbekas. Mereka hanyalah manusia biasa yang sedang apes. Sama sepertiku yang sering apes dalam urusan asmara. Ibu Ratih cuma kedinginan dan kelelahan. Pak Damar, butuh istirahat dan air hangat. Jelasku sambil membereskan pakaian basah mereka yang berserakan di lantai. Bapak jaga ibu sebentar. Saya mau buatkan teh hangat dan bubur di dapur. Kebetulan tadi sore saya masak bubur jagung. Lumayan buat ganjal perut. Damar menoleh ke arahku. Matanya berbinar mendengar kata makanan. Mungkin perutnya juga sudah protes keras sejak tadi. Dia mengangguk cepat,
mengucapkan terima kasih lagi dan lagi sampai aku bosan mendengarnya. Aku kembali ke dapur, meniup bara api di tungku yang hampir mati agar menyala kembali. Di luar, hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, seolah langit sedang menangis terseduh-seduh meratapi nasib kami yang terjebak di gubuk kecil ini. Tapi anehnya, suasana di dalam rumah kini terasa berbeda. Bukan lagi sepi dan mencekam seperti tadi, melainkan terasa lebih hidup. Kehadiran dua orang asing ini entah bagaimana telah mengusir hantu kesepian yang biasanya menemaniku setiap malam. Sambil mengaduk bubur jagung yang mengebulkan asap harum manis, aku tersenyum sendiri. Siapa sangka, malam badai yang aku takutkan justru membawakan tamu yang akan mengisi perut lapar dan rumah kosongku. Takdir memang suka bercanda dengan cara yang misterius. Setelah bubur matang, aku menuangkannya ke dalam 2 mangkuk ayam jago yang pinggirannya sudah agak gumpil. Asap tipis mengepul membawa aroma manis jagung dan santan yang menggugah selera. Aku membawa nampan berisi bubur dan teh jahe panas ke ruang tengah. Ibu Ratih sudah membuka matanya lebih lebar. Dia mencoba duduk dibantu oleh Damar. Saat melihat mangkuk bubur itu, senyum tipis terukir di bibir pucatnya. "Maaf ya, nak, kami merepotkan." Suaranya lirih namun terdengar sangat lembut dan berwibawa. Tipe suara nenek-nenek baik hati yang sering ada di dongeng sebelum tidur. "Tidak repot sama sekali, Bu. Anggap saja rumah sendiri, walaupun rumahnya cuma begini," jawabku sambil meletakkan nampan di meja kecil. Kami bertiga duduk melingkar di atas tikar, menikmati bubur jagung hangat di tengah kepungan suara hujan. Untuk sesaat, perbedaan status sosial, masalah sengketa tanah dengan Bagas, dan mobil mewah yang nyaris jadi bangkai di parit, semuanya terlupakan. Yang ada hanyalah kehangatan sederhana dari semangkuk bubur dan rasa syukur karena masih diberi tempat berteduh yang kering. Malam ini, gubukku bukan lagi sekadar tumpukan kayu tua, melainkan sebuah perahu penyelamat bagi 3 jiwa yang sedang bertahan hidup dari badai dunia. Bubur jagung buatanku sebenarnya jauh dari kata mewah. Hanya jagung manis hasil kebun sendiri yang diparut kasar, dimasak dengan santan kelapa encer, dan ditaburi sedikit garam serta gula merah. Tidak ada daging ayam suwir, tidak ada kerupuk, apalagi bawang goreng renyah seperti bubur ayam langganan orang kota. Namun, melihat cara Damar dan Ibu Ratih menyantapnya, orang yang melihat pasti akan mengira aku baru saja menyuguhkan hidangan kerajaan yang resepnya dijaga ketat oleh 7 turunan. Damar makan dengan lahap. Sesekali meniup sendoknya yang mengepulkan asap, melupakan citranya sebagai pria berkelas yang mungkin biasanya makan pakai garpu dan pisau perak. Rupanya, badai dan rasa lapar adalah bumbu penyedap rasa paling jujur yang pernah ada di dunia ini. Ibu Ratih makan lebih pelan. Setiap suapan dia nikmati dengan mata terpejam, seolah sedang meresapi kenangan yang terselip di antara butiran jagung itu. Wajahnya yang tadi pucat pasi perlahan mulai merona merah. Tanda bahwa hangatnya bubur dan jahe sudah mulai bekerja mengusir dingin dari tubuh rentanya. Tiba-tiba dia meletakkan sendoknya, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu tersenyum sangat manis. Beliau bilang rasa bubur ini mengingatkannya pada masa kecilnya dulu di desa. Masakan ibunya yang sudah puluhan tahun tidak pernah ia rasakan lagi di kota besar yang serba instan. Mendengar itu, dadaku rasanya mekar. Ada rasa bangga yang menyelinap masuk. Ternyata tangan kasarku ini masih bisa membuat orang lain bahagia. Suasana canggung yang tadi sempat menyelimuti kami perlahan mencair seiring habisnya isi mangkuk. Damar meletakkan mangkuk kosongnya di atas nampan, lalu menyandarkan punggungnya ke dinding papan rumahku dengan napas lega, persis seperti orang kekenyangan setelah hajatan. Dia mulai bertanya tentang hidupku, pertanyaan wajar yang basa-basi, seperti kenapa aku tinggal sendirian di tempat terpencil begini. Aku menjawabnya dengan jujur tapi santai, tanpa bumbu drama atau air mata buaya. Aku ceritakan soal suami yang pergi karena tidak betah hidup susah dan orang tua yang sudah meninggal, menyisakan kebun bunga ini sebagai teman hidupku. Damar mendengarkan dengan seksama, tidak menyela, dan yang paling penting, tatapannya tidak merendahkan atau penuh rasa kasihan yang dibuat-buat. Dia mendengarkan layaknya seorang teman lama. Lucu juga kalau diperhatikan. Damar yang gagah itu kini terlihat seperti anak pramuka yang salah kostum memakai baju almarhum bapakku. Kaos oblong putih itu terlalu ketat di bagian dada dan lengan,
membuat otot-ototnya tercetak jelas, sementara celana batik bapak terlalu pendek untuk kakinya yang jenjang, menggantung di atas mata kaki alias cingkrang. Setiap kali dia bergerak mengubah posisi duduk, dia harus menarik-narik ujung celananya karena risih. Aku harus berpura-pura batuk beberapa kali untuk menutupi tawa yang mau meledak. Kalau saja ada kamera, sudah pasti aku potret dia dan aku jadikan pajangan di dinding sebagai peringatan untuk tamu-tamu sombong lainnya. Orang kaya pun bisa terlihat konyol kalau masuk ke gubuk laras. Jam dinding tua yang jarumnya sering macet menunjukkan pukul 11 malam. Mata Ibu Ratih sudah terlihat sangat berat. Beberapa kali kepalanya terangguk-angguk menahan kantuk. Melihat itu, aku segera bangkit berdiri dan menawarkan satu-satunya kamar tidur yang aku punya untuk mereka beristirahat. Awalnya mereka menolak keras, terutama Damar yang merasa tidak enak hati karena sudah merepotkan, apalagi sampai mengusir tuan rumah dari kamarnya sendiri. Mereka bersikeras mau tidur di tikar ruang tamu saja. Tapi aku ini Laras, wanita keras kepala yang kalau sudah punya mau, tembok beton pun bisa aku tembus. Aku memaksa mereka dengan alasan kesehatan Ibu Ratih yang tidak boleh kena angin malam dari celah dinding ruang tengah yang renggang. Akhirnya mereka menyerah kalah berdebat denganku. Aku menuntun Ibu Ratih masuk ke kamar tidurku yang ukurannya cuma sepetak, 3 kali 3 meter. Di sana hanya ada dipan kayu dengan kasur kapuk yang sudah agak kempes di tengah. Ditutupi sprei motif bunga mawar yang warnanya sudah pudar tapi wanginya selalu aku jaga. Tidak ada pendingin ruangan. Hanya ada kipas angin kecil yang baling-balingnya berdebu dan jendela nako yang tertutup gorden kain perca. Namun bagi Ibu Ratih, kasur kapuk itu sepertinya terlihat seperti kasur hotel bintang 5. Begitu tubuhnya menyentuh kasur, beliau langsung menarik selimut sampai sebatas leher, mendesah panjang penuh kelegaan. Damar berdiri di ambang pintu kamar, menatap ibunya yang mulai terlelap dengan tatapan lega, lalu beralih menatapku yang sedang merapikan letak bantal. Jarak kami sangat dekat, hanya terpisah 1 langkah kaki, dan untuk pertama kalinya aku bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya lampu kamar yang lebih terang. Ada guratan lelah yang nyata di wajahnya, tapi matanya tajam dan cerdas. Jenis mata yang biasa melihat peluang bisnis tapi malam ini hanya melihat ketulusan. Dia berbisik mengucapkan terima kasih sekali lagi, suaranya rendah dan berat, membuat bulu kuduku sedikit meremang, bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh yang jarang aku rasakan. Dia bertanya aku akan tidur di mana, dan dengan santai aku menunjuk dapur. Bilang kalau di sana hangat dekat tungku dan aku bisa tidur sambil berdiri kalau perlu. Dia tersenyum kecil, senyum yang tulus, bukan senyum buaya seperti milik Bagas. Setelah memastikan pintu kamar tertutup rapat agar mereka punya privasi, aku kembali ke ruang tengah dan menggelar tikar pandan lain di dekat pintu dapur. Sisa hawa panas dari tungku kayu bakar memang membuat area ini menjadi tempat paling hangat di seluruh rumah. Aku mengambil bantal kursi yang tipis dan menyelimuti tubuhku dengan kain jarik panjang. Rasanya memang keras dan tidak nyaman tidur di lantai semen begini. Punggungku pasti akan protes besok pagi, tapi hatiku rasanya ringan sekali, seringan kapas. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang ketika kita bisa memberikan tempat bernaung bagi orang yang membutuhkan. Meskipun tempat itu hanyalah gubuk reot yang hampir roboh. Di luar sana, hujan badai masih belum mau berhenti. Suaranya masih menderu-deru seolah ingin merobohkan dunia. Tapi anehnya, suara menakutkan itu sekarang terdengar seperti nyanyian pengantar tidur bagiku. Aku berbaring menatap langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba, sambil tersenyum-senyum sendiri mengingat penampilan Damar dengan celana cingkrangnya. Malam ini aku tidak sendirian. Ada napas manusia lain di rumah ini. Meskipun mereka orang asing yang entah datang dari mana, kehadiran mereka membuat gubukku terasa lebih hidup. Sambil memeluk guling yang sudah lepes, aku perlahan memejamkan mata, berharap mimpi indah malam ini, dan berharap besok pagi banjir sudah surut agar tamu-tamuku bisa pulang dengan selamat. Meski jujur saja, ada sebagian kecil dari hatiku yang berharap hujan ini turun sedikit lebih lama lagi. Matahari pagi menyelinap malu-malu lewat celah dinding papan. Cahayanya jatuh tepat di mataku yang masih terasa lengket karena kurang tidur. Aku menggeliat pelan, mencoba meluruskan punggung yang rasanya seperti habis dipukuli satu kampung gara-gara tidur di lantai semen beralaskan tikar tipis.
Suara burung kutilang yang berkicau riang di pohon mangga depan rumah menjadi alarm alami yang jauh lebih merdu daripada suara guntur semalam. Syukurlah, badai gila itu sudah berlalu, menyisakan udara pagi yang bersih dan aroma tanah basah yang khas, aroma yang selalu membuatku merasa damai meskipun hidup sedang carut-marut. Aku bangkit dan melipat selimut jarik, lalu bergegas menuju gentong air untuk mencuci muka. Dinginnya air pegunungan langsung menampar kesadaranku hingga pulih 100%. Saat aku melongo ke ruang tengah, ternyata dipan bambu sudah rapi, bantal sudah disusun tegak, dan selimut macan legendaris itu sudah terlipat rapi di ujung kasur. Wah, tamuku ternyata orang yang tahu sopan santun, tidak seperti Bagas yang kalau bertamu sukanya bikin berantakan. Aku mendengar suara percakapan pelan dari arah teras depan. Rupanya Damar dan Ibu Ratih sudah bangun lebih dulu dan sedang menikmati udara pagi. Pemandangan di teras depan membuatku ingin tertawa lagi. Damar masih memakai celana batik bapak yang cingkrang alias menggantung di atas mata kaki, dipadu dengan kaos oblong putih yang kekecilan. Dia sedang berdiri berkacak pinggang menatap ke arah jalanan bawah. Sementara Ibu Ratih duduk tenang di kursi rotan sambil memandangi kebun bungaku yang berantakan sisa badai. Saat melihatku keluar, Damar langsung tersenyum lebar. Wajahnya terlihat jauh lebih segar meski ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. "Selamat pagi, Mbak Laras. Maaf kami bangun kepagian. Udaranya enak sekali di sini." Sapanya ramah. Ternyata, sinyal telepon sudah kembali normal seiring redanya badai. Damar bercerita bahwa dia sudah menghubungi sopir dan tim penjemput sejak subuh tadi. Katanya, bantuan sedang dalam perjalanan naik ke sini lengkap dengan mobil derek untuk mengevakuasi mobil mewahnya yang masih asyik berendam di parit. Benar saja, belum sempat aku menawari mereka sarapan singkong rebus, terdengar suara deru mesin kendaraan berat meraung-raung dari tanjakan. Sebuah mobil jeep besar dan truk derek berwarna oranye muncul, diikuti oleh beberapa orang berseragam rapi yang langsung sigap melompat turun begitu kendaraan berhenti. Suasana rumahku yang biasanya sepi mendadak ramai seperti pasar kaget. Orang-orang berseragam itu sibuk mengurus mobil Damar, menariknya keluar dari jebakan lumpur dengan tali baja. Damar sempat masuk sebentar ke dalam mobil jeep penjemputnya untuk berganti pakaian. Saat dia keluar lagi, sosok pemuda kampung bercelana batik itu sudah hilang, berganti kembali menjadi sosok pria kota yang gagah dengan kemeja bersih dan celana bahan yang pas di kaki. Jujur saja, ada sedikit rasa kecewa di hatiku, padahal aku sudah mulai terbiasa melihatnya dengan tampilan konyol yang merakyat itu. Waktu perpisahan pun tiba lebih cepat dari yang aku duga. Mobil Damar sudah berhasil diangkat ke atas truk derek, meski bodinya penyok sana sini dan penuh lumpur, tapi sepertinya mesinnya masih bisa diselamatkan. Damar dan Ibu Ratih berjalan menghampiriku di teras. Ibu Ratih menggenggam kedua tanganku erat-erat. Telapak tangannya kini terasa hangat, tidak sedingin es seperti semalam. Beliau menatap mataku lekat-lekat. Tatapan seorang ibu yang penuh kasih sayang, membuatku teringat pada almarhumah emak. "Nak Laras, terima kasih banyak ya. Kalau tidak ada Nak Laras yang mau membukakan pintu, ibu tidak tahu nasib kami semalam bakal jadi apa," ucap Ibu Ratih tulus, suaranya sedikit bergetar. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum malu, bilang kalau itu sudah kewajiban sesama manusia. Lalu, Damar maju selangkah. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal. Dari dalamnya, dia menarik segepok uang kertas berwarna merah. Jumlahnya mungkin lebih banyak dari hasil panen bungaku selama 3 bulan. Dia menyodorkan uang itu padaku dengan sopan. "Mbak Laras, ini tidak seberapa, tapi tolong diterima sebagai ganti rasa lelah dan repotnya Mbak mengurus kami semalam. Buat beli beras atau perbaikan atap yang bocor," kata Damar. Mataku menatap tumpukan uang itu. Jujur, setan di kepalaku berbisik keras menyuruhku mengambilnya. Uang itu bisa buat bayar pajak tanah, bisa buat beli pupuk, atau setidaknya beli daster baru yang motifnya tidak norak. Tapi kemudian, bayangan wajah Bapak melintas. Bapak selalu bilang, pantang meminta upah dari orang yang sedang kesusahan. Menolong itu pakai hati, bukan pakai kalkulator. Dengan tangan gemetar namun hati mantap, aku mendorong pelan tangan Damar yang memegang uang itu menjauh. "Maaf, Pak Damar. Simpan saja uangnya.
Saya ikhlas menolong bukan karena mau dibayar. Lagi pula, bubur jagung dan tempat tidur lantai itu harganya murah. Tidak pantas dibayar semahal ini, tolakku halus. Damar terlihat kaget. Mungkin di dunianya yang serba transaksional, jarang ada orang miskin yang menolak rezeki nomplok. Dia hendak memaksa lagi, tapi Ibu Ratih menahan lengan anaknya, memberikan kode lewat tatapan mata agar Damar berhenti. Ibu Ratih sepertinya paham betul isi hatiku. Wanita tua itu kemudian membuka tas tangan kecil yang sejak tadi dia dekap. Dia mengaduk-aduk isinya sebentar, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil. Itu bukan emas, bukan berlian, melainkan sebuah gantungan kunci yang terbuat dari kayu jati tua. Ukirannya sangat halus dan detail, berbentuk bunga teratai yang sedang mekar sempurna. Warnanya coklat gelap mengkilap alami karena sering dipegang. Terlihat seperti barang antik yang punya nilai sejarah, bukan sekadar gantungan kunci beli di tempat wisata. Kalau uang tidak mau diterima, tolong terima ini sebagai tanda persaudaraan kita, kata Ibu Ratih sambil meletakkan gantungan kunci itu di telapak tanganku. Ini kayu jati tua dari kampung halaman saya. Nak Laras, dengarkan Ibu baik-baik. Simpan benda ini. Jika suatu hari nanti Nak Laras butuh bantuan, atau merasa dunia ini tidak adil, datanglah ke ibu kota. Cari gedung bernama Menara Kencana, dan tunjukkan benda ini pada siapa saja di sana. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Aku menimang-nimang gantungan kunci itu. Terasa berat dan kokoh di tangan. Pesan Ibu Ratih terdengar aneh dan misterius, seperti adegan dalam film silat di televisi tetangga. Tapi sorot matanya yang serius membuatku tidak berani bertanya banyak. Baik, Bu. Akan saya simpan baik-baik. Terima kasih kenang-kenangannya. Jawabku sambil memasukkan benda itu ke saku daster. Bagiku, ukiran kayu ini jauh lebih berharga daripada uang. Karena ini adalah bukti bahwa aku dianggap saudara, bukan pelayan. Mereka pun berpamitan. Damar menjabat tanganku erat. Senyumnya kali ini terasa lebih hormat. Mereka masuk ke dalam mobil jeep penjemput. Dan perlahan iring-iringan kendaraan itu bergerak menuruni jalan bukit yang berbatu, meninggalkan jejak ban yang dalam di tanah basah. Aku berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan sampai mobil-mobil itu hilang di tikungan tertutup rimbunnya pohon bambu. Seketika, rumahku kembali sepi. Hanya ada suara angin yang menggoyangkan daun pisang dan suara ayam yang mulai berkokok minta makan. Aku duduk kembali di dingklik kayu di teras, meraba saku dasterku, merasakan tekstur ukiran bunga teratai itu dengan ujung jari. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang menjalar di dada. Sebuah firasat bahwa pertemuan semalam bukanlah kebetulan biasa. Pertemuan itu seperti simpul tali yang baru saja diikat, menghubungkan nasibku yang sederhana di kaki gunung ini dengan sesuatu yang jauh lebih besar di luar sana. Tapi untuk sekarang, lamunan ini tidak akan membuat perutku kenyang. Aku bangkit, mengambil sapu lidi. Masih banyak lumpur di ruang tamu yang harus dibersihkan, dan bunga-bunga di kebun belakang sudah menunggu untuk disapa. Hidup harus terus berjalan, dengan atau tanpa uang segepok dari tamu kota. Waktu berjalan begitu cepat, tahu-tahu kalender di dinding yang bergambar artis dangdut itu sudah disobek 3 kali, menandakan 3 bulan telah berlalu sejak malam badai yang mempertemukan aku dengan tamu-tamu kota itu. Kehidupan di desa Sukamulya sudah kembali normal. Jalanan yang dulu longsor sudah diperbaiki ala kadarnya dengan karung pasir, dan parit depan rumahku sudah kering kembali. Kebun bunga krisanku juga sudah pulih total, bahkan sekarang sedang mekar-mekarnya, memamerkan kelopak warna-warni yang bergoyang genit setiap kali disapa angin gunung. Aku hampir saja melupakan kejadian malam itu, menganggapnya hanya sebagai mimpi buruk yang berakhir manis, dan gantungan kunci kayu pemberian Ibu Ratih pun sudah terselip entah di mana di laci meja rias. Tertumpuk bedak dingin dan sisir patah. Ketenangan siang itu tiba-tiba pecah berkeping-keping, bukan oleh suara guntur, melainkan oleh suara deru mesin diesel yang jauh lebih kasar dan menakutkan. Tanah di bawah kakiku terasa bergetar pelan, getaran yang membuat cangkir teh di atas meja bergeser sendiri seolah ada hantu yang memindahkannya. Aku yang sedang asyik menyiangi rumput liar langsung berdiri tegak, menyipitkan mata ke arah jalan masuk di bawah sana. Sebuah monster besi berwarna kuning raksasa, alat berat pengeruk tanah, sedang merayap naik perlahan tapi pasti,
Roda rantainya melindas semak belukar tanpa ampun, menyemburkan asap hitam pekat yang membuat udara segar pegunungan tercemar seketika. Di belakang monster besi itu, sebuah mobil jeep terbuka mengikuti dengan angkuh. Dan tebak siapa yang duduk di kursi depan sambil tersenyum lebar seolah baru saja memenangkan hadiah undian sabun colek? Siapa lagi kalau bukan Bagas? Tapi kali ini dia tidak datang sendirian. Di bak belakang mobilnya berdiri 4 orang pria berbadan besar. Kulitnya hitam mengkilap terbakar matahari, dan wajahnya sangar-sangar persis penagih utang yang sering muncul di sinetron azab. Mereka memakai kaos kutang dan celana jeans robek-robek, memamerkan otot lengan yang sepertinya hasil dari sering mengangkat beban hidup orang lain. Nyaliku yang tadinya setinggi gunung mendadak ciut menjadi sebesar biji jagung melihat rombongan sirkus kejahatan itu berhenti tepat di depan pagar rumahku. Tanpa basa-basi, Bagas melompat turun dari mobil. Kali ini dia memakai sepatu bot karet. Rupanya dia belajar dari pengalaman becek 3 bulan lalu. Dia berjalan mendekatiku dengan dada membusung, seolah dia adalah raja yang sedang meninjau wilayah jajahan baru. Di tangannya tergenggam sebuah map plastik berwarna merah menyala. Para pengawal berototnya ikut turun dan menyebar di sekitar halaman, memasang tampang galak dan melotot ke arah ayam-ayamku yang sedang mengais tanah, membuat ayam-ayam itu lari terbirit-birit ketakutan. Kasihan sekali ayamku. Padahal mereka tidak punya utang apa-apa. Siang, Laras, masih betah tinggal di gubuk reot ini? Sapa Bagas dengan nada mengejek yang sangat kental. Suaranya sengaja dikeraskan agar para premannya bisa mendengar dan ikut tertawa. Aku hanya diam, memegang erat gagang cangkul kecil di tangan, berusaha menyalurkan rasa gemetar di lutut ke gagang kayu itu. Bagas tidak menunggu jawabanku. Dia langsung membuka map merah itu dan mengeluarkan selembar kertas tebal yang masih kaku dan licin. Dia mengibaskan kertas itu di depan wajahku. Baunya seperti bau tinta printer yang baru kering. Lihat ini baik-baik. Laras, buka matamu lebar-lebar. Katanya penuh kemenangan. Ini sertifikat hak milik. Asli, resmi, dan sah di mata hukum negara. Di sini tertulis jelas. Tanah seluas 2 hektar ini, mulai dari patok bambu di ujung sana sampai ke batas sungai di bawah, sekarang sudah resmi menjadi milikku, Bagas Sanjaya. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Bagaimana mungkin? Tanah ini warisan Bapak turun-temurun. Bapak tidak pernah menjualnya kepada siapapun, apalagi kepada lintah darat seperti Bagas. Surat-surat girik Bapak memang tua, tapi itu asli. Aku mencoba meraih kertas itu untuk memastikan, tapi Bagas menariknya menjauh sambil tertawa meremehkan. Eits, tangan kotor dilarang pegang. Nanti luntur tintanya. Ejeknya. Singkat cerita saja ya, Ras. Aku tidak mau buang waktu berdebat sama orang yang tidak paham hukum sepertimu. Surat girik bututmu itu sudah tidak laku, sudah kadaluarsa, sudah dimakan rayap birokrasi. Sekarang aku yang pegang kuasa. Wajahnya mendekat ke wajahku. Aroma minyak rambutnya yang menyengat membuat perutku mual. Aku kasih kamu waktu 24 jam. Cuma 1 hari, Laras. Desisnya tajam. Kemas barang-barangmu yang tidak berharga itu. Angkut panci-pancimu, dan pergi dari sini sebelum matahari terbenam besok sore. Kalau besok sore kamu masih terlihat batang hidungnya di sini, jangan salahkan aku kalau si kuning di sana. Dia menunjuk alat berat di belakangnya. Akan meratakan gubuk ini beserta kebun bunga kesayanganmu itu sampai rata dengan tanah. Mengerti? Amarah meledak di dadaku. Panas menjalar sampai ke ubun-ubun. Kamu gila, Gas. Ini tanah bapakku. Kamu pasti malsuin surat itu kan? Kamu nyogok orang kan? Teriakku lantang. Tidak peduli pada preman-preman yang mulai melangkah maju mengelilingiku. Aku melihat salah satu preman itu meremukan kaleng minuman soda dengan satu tangan. Sebuah pertunjukan kekuatan murahan untuk menakut-nakuti wanita lemah sepertiku. Bagas hanya tertawa mendengar tuduhanku. Tawa yang terdengar sangat jahat di telingaku. Tuduh saja semaumu. Laras, teriaklah sampai suaramu habis. Siapa yang akan percaya sama janda miskin lulusan sekolah menengah? Hakim, polisi, mereka cuma percaya sama bukti hitam di atas putih, dan aku punya itu. Jawabnya enteng sambil memasukkan kembali sertifikat itu ke dalam map. Ingat, 24 jam.
Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar, dan tidak ada pesangon sepeser pun karena kamu sudah menolak tawaranku 3 bulan lalu. Sekarang kamu keluar dari sini dengan tangan kosong. Setelah puas memuntahkan racun dari mulutnya, Bagas berbalik badan dan memberikan kode pada operator alat berat. Mesin raksasa itu meraung sekali lagi. Lalu lengan besinya bergerak menghantam pagar bambu rumahku sampai hancur berkeping-keping dalam sekali pukul. Krak! Bunyi kayu patah itu terdengar seperti bunyi tulang punggungku yang ikut patah. Itu adalah peringatan nyata, bukan sekadar gertakan sambal. Bagas dan pasukannya kemudian naik kembali ke mobil, meninggalkan alat berat itu terparkir di depan rumahku seperti monster penjaga yang siap memangsa kapan saja. Mereka pergi dengan meninggalkan debu tebal dan tawa kemenangan yang menggema di lembah. Aku terduduk lemas di tanah. Lututku benar-benar tidak sanggup lagi menopang berat tubuh. Pagar rumahku hancur. Dan besok giliranku. Air mata yang sejak tadi aku tahan akhirnya tumpah juga, membasahi pipi yang kotor terkena debu. Aku memandang sekeliling, menatap bunga-bunga krisan yang bergoyang pelan ditiup angin. Mereka tidak tahu bahwa besok nyawa mereka akan berakhir di bawah roda besi. Rasanya sesak sekali, seperti ada batu besar yang menindih dada. Kemana aku harus pergi? Siapa yang bisa melawan orang berduit dan licik seperti Bagas? Pak Kepala Desa? Ah, beliau pasti sudah masuk angin, juga disuap Bagas. Polisi? Tanpa uang pelicin. Laporanku mungkin hanya akan jadi bungkus gorengan. Malam kembali datang, tapi kali ini tidak ada hujan. Hanya langit cerah bertabur bintang yang seolah sedang mengejek nasibku yang gelap. Aku tidak bisa tidur. Duduk melamun di depan meja rias usang di kamar. Mataku bengkak karena menangis seharian. Di tengah keputusasaan itu, tanganku iseng mengaduk-aduk laci meja, mencari obat sakit kepala. Jariku menyentuh sesuatu yang keras dan bertekstur kasar. Aku menariknya keluar. Di bawah cahaya lampu kamar yang remang, benda itu berkilau redup. Gantungan kunci kayu jati berbentuk bunga teratai. Pesan Ibu Ratih terngiang kembali di telingaku. Suaranya jelas seolah beliau sedang berdiri di sampingku. Jika suatu hari nanti Nak Laras butuh bantuan, atau merasa dunia ini tidak adil, datanglah ke ibu kota. Aku menatap ukiran bunga teratai itu lekat-lekat. Apakah ini jalan keluarnya? Ataukah ini hanya harapan kosong dari orang kaya yang sedang berbaik hati sesaat? Jarak ke ibu kota itu jauh. Butuh ongkos bus yang tidak sedikit. Padahal uangku sekarang pas-pasan. Kalau aku pergi ke sana dan ternyata mereka lupa padaku, atau ternyata aku tidak boleh masuk, habislah sudah. Aku akan kehilangan tanah, kehilangan uang, dan kehilangan harga diri. Namun, saat aku melihat bayangan wajahku di cermin, wajah seorang wanita yang sudah terlalu sering kalah, timbul satu tekad gila. Aku tidak punya pilihan lain. Menunggu di sini sama saja dengan menyerahkan leher untuk disembelih Bagas. Setidaknya, kalau aku pergi ke ibu kota, aku berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku menggenggam gantungan kunci itu erat-erat sampai telapak tanganku sakit. Besok subuh, sebelum ayam berkokok, aku akan pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk menjemput keadilan yang dijanjikan lewat sepotong kayu jati tua ini. Bagas boleh punya sertifikat palsu dan alat berat. Tapi aku punya 2 bapak dan gantungan kunci sakti. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa paling akhir. Ibu kota ternyata jauh lebih kejam dan membingungkan daripada hutan rimba manapun yang pernah aku masuki seumur hidup. Setelah menempuh perjalanan 6 jam naik bus ekonomi yang baunya campur aduk antara minyak angin, keringat penumpang, dan asap rokok sopir, aku akhirnya sampai di pusat kota dengan kaki bengkak dan kepala pening. Uang celengan ayam jago plastik yang aku pecahkan semalam hanya menyisakan beberapa lembar ribuan lusuh di dompet. Cukup untuk ongkos pulang, itu pun kalau aku tidak makan. Tapi rasa lapar di perut ini tidak sebanding dengan rasa lapar akan keadilan yang membakar dadaku. Aku berdiri di trotoar yang panas, menengadah ke atas sampai leherku pegal. Menatap sebuah bangunan kaca raksasa yang menjulang tinggi menembus awan. Inilah gedung Menara Kencana, tempat yang dimaksud Ibu Ratih. Bangunan ini begitu tinggi dan berkilau ditimpa matahari siang, membuat mataku silau. Dibandingkan dengan gedung ini,
Gubuk kayuku di desa rasanya cuma seukuran kotak korek api yang bisa dilindas sekali injak. Orang-orang di sekitar sini berjalan sangat cepat seolah-olah sedang dikejar waktu, memakai pakaian rapi yang licin dan wangi, sambil menempelkan telepon pintar ke telinga. Sementara aku hanya memakai gamis terbaikku yang warnanya sudah agak pudar di bagian bahu, jilbab instan yang sedikit miring, dan sandal jepit karet yang ujungnya sudah tipis. Aku merasa seperti seekor semut kampung yang tersesat di tengah pesta dansa para gajah. Dengan langkah ragu-ragu, aku mendekati pintu masuk utama. Pintu kaca itu terbuka otomatis begitu aku mendekat, membuatku kaget setengah mati sampai melompat mundur. Aduh, Gusti! Latahku spontan, membuat beberapa orang yang lewat menoleh sambil menahan tawa. Malu sekali rasanya. Belum apa-apa sudah ketahuan udiknya. Aku menarik napas panjang, membenarkan letak tas selempang kumalku, lalu memberanikan diri melangkah masuk. Begitu kakiku menginjak lantai dalam, udara dingin yang menusuk tulang langsung menyambutku. Ruangan depan gedung ini luasnya bukan main. Lantainya terbuat dari marmer putih yang saking mengkilapnya aku bisa memakai lipstik sambil berkaca di lantai itu. Namun, belum sempat aku berjalan 5 langkah, seorang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari lengkap menghadangku. Wajahnya datar tanpa senyum. Tatapannya menyapu penampilanku dari atas ke bawah dengan sorot mata curiga, seolah-olah dia sedang memindai apakah aku membawa bom atau cuma membawa proposal sumbangan. Dia merentangkan tangannya, memblokir jalanku seperti palang pintu kereta api. Maaf, Bu. Mau kemana? Pengantar paket atau makanan lewat pintu sampingnya. Jangan lewat lobi utama. Nanti lantai kotor. Tegurnya tegas. Suaranya menggema di ruangan luas itu. Hatiku mencelos. Belum apa-apa sudah diusir. Memang sih, sandalku yang basah kena keringat ini mengeluarkan bunyi decit-decit yang mengganggu setiap kali melangkah di lantai marmer. Tapi haruskah dia sengaja itu? Saya bukan pengantar paket. Pak, saya mau bertemu seseorang. Jawabku berusaha tenang, meski suaraku terdengar kecil dan gemetar. Bertemu siapa? Sudah ada janji? Di sini tidak bisa sembarangan masuk. Bu, kalau mau minta sumbangan, proposalnya titip di pos depan saja. Jangan masuk ke dalam. Potongnya cepat, tidak sabar. Dia pasti mengira aku ini pengemis atau peminta sumbangan keliling. Wajar saja sih. Penampilanku memang mendukung tuduhan itu. Saya mau bertemu Ibu Ratih. Saya kerabatnya dari desa. Kataku nekat. Mendengar nama itu, petugas keamanan itu malah tertawa mengejek. Tawa yang mirip sekali dengan tawa Bagas kemarin siang. Ibu Ratih? Ibu Ratih pemilik gedung ini? Yang benar saja, Bu. Setiap hari ada 10 orang yang mengaku saudara jauh Ibu Ratih mau minta uang. Pulang saja, Bu. Jangan bikin keributan di sini. Nanti saya panggilkan polisi. Dia mulai mendorong bahuku pelan, mengarahkanku kembali ke pintu keluar. Orang-orang yang berlalu lalang mulai menonton, membuat wajahku panas karena malu. Rasanya ingin sekali aku berubah menjadi asap dan menghilang saat itu juga. Aku sudah hampir menyerah. Air mata keputusasaan sudah menggenang di pelupuk mata. Ternyata benar, orang kecil sepertiku tidak punya tempat di istana megah ini. Namun, saat tanganku meraba saku gamis hendak mengambil tisu, jariku menyentuh permukaan kasar ukiran kayu itu. Gantungan kunci bunga teratai. Ini senjata terakhirku. Kalau ini gagal, berarti nasibku memang harus jadi gelandangan. Dengan gerakan cepat, aku menahan dorongan petugas itu dan mengeluarkan gantungan kunci kayu jati tersebut. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi tepat di depan wajah si petugas keamanan. Persis seperti pendekar yang memamerkan lencana kerajaan. Tunggu dulu, Pak. Lihat ini. Ibu Ratih bilang, kalau saya tunjukkan ini, saya boleh masuk. Teriakku putus asa. Petugas itu mendengus malas, hendak menepis tanganku. Mainan kayu apa i? Kalimatnya terputus. Matanya yang tadi meremehkan tiba-tiba melotot lebar saat melihat ukiran bunga teratai itu. Dia terdiam kaku, mulutnya sedikit terbuka. Belum sempat dia bereaksi, seorang pria parubaya berjas hitam rapi yang kebetulan lewat di lobi berhenti mendadak. Pria itu menoleh cepat,
Matanya terpaku pada benda di tanganku. Dia setengah berlari menghampiri kami, membuat sepatu pantofelnya berbunyi tak-tak-tak nyaring di lantai. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya pria berjas itu berwibawa. Petugas keamanan tadi langsung berdiri tegak, memberi hormat dengan gugup. "Siap, Pak Manajer. Ini ada ibu-ibu memaksa masuk, mengaku kenal Ibu Ratih, dan membawa benda ini." Pria berjas itu tidak menggubris laporan anak buahnya. Dia menunduk, menatap gantungan kunci di tanganku dengan wajah pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Tangannya gemetar saat dia menyentuh pelan ukiran kayu itu. Lambang teratai emas. Gumamnya lirih. Suaranya penuh rasa hormat dan ketakutan. Dia menatapku. Kali ini tatapannya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi tatapan jijik. Yang ada hanya tatapan hormat yang berlebihan. Seolah aku ini adalah ratu yang sedang menyamar jadi rakyat jelata. "Maafkan ketidaksopanan kami, Ibu," seru pria berjas itu sambil membungkukkan badan dalam-dalam, hampir 90 derajat. Petugas keamanan yang tadi galak ini ikut-ikutan membungkuk panik. Wajahnya keringat dingin. "Kami tidak tahu Ibu membawa tanda kehormatan keluarga besar. Mari, Ibu. Mari saya antar langsung. Jangan lewat sini. Kita pakai jalur khusus." Aku melongo bingung. Benda kayu jelek ini ternyata lebih sakti daripada surat sakti manapun. Situasi berbalik begitu cepat sampai aku pusing. Pria berjas itu mempersilakanku jalan duluan. Bahkan dia membentak petugas kebersihan yang sedang mengepel agar minggir memberi jalan untukku. Aku berjalan melewati lobi dengan perasaan campur aduk, antara bangga, bingung, dan geli. Tadi diusir seperti kucing kurap, sekarang diperlakukan seperti putri raja. Kami tidak menuju lift umum yang antreannya panjang, melainkan menuju sebuah lift khusus di pojok ruangan yang pintunya berwarna emas. Pria itu menempelkan kartu aksesnya, dan pintu lift terbuka tanpa suara. Bagian dalamnya sangat mewah. Dindingnya cermin semua dan lantainya dilapisi karpet merah empuk. Ibu Ratih ada di lantai paling atas, di Gria Tawang. "Beliau pasti senang sekali menerima kedatangan Ibu," ucap pria itu ramah. Senyumnya manis sekali, beda jauh dengan tampang petugas keamanan tadi. Lift bergerak naik dengan kecepatan tinggi, membuat telingaku berdengung-nging. Aku melihat angka di layar penunjuk lantai berganti dengan cepat. 10, 20, 30, sampai berhenti di angka 45. Jantungku berdegup kencang, lebih kencang daripada saat menghadapi Bagas. Di lantai inilah nasibku akan ditentukan. Apakah Ibu Ratih masih ingat padaku? Atau dia akan tertawa melihatku datang jauh-jauh cuma membawa gantungan kunci? Pintu lift terbuka. Cahaya terang menyilaukan mata menyambutku. Di depan sana, di sebuah ruangan yang luasnya mungkin setara dengan satu lapangan bola di desaku, seorang wanita tua sedang duduk di kursi roda menghadap jendela besar, membelakangiku. Meski dari belakang, aku mengenali punggung ringkih itu. Itu Ibu Ratih. Aku melangkah keluar dari lift. Sandalku yang decit-decit menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan ruangan mewah itu. Aku sudah sampai di puncak dunia, atau setidaknya, puncak gedung tertinggi di kota ini, membawa harapan terakhir untuk menyelamatkan gubuk bungaku. Pemandangan dari lantai 45 ini benar-benar bisa membuat lutut siapa saja menjadi jeli. Gemetar ngeri sekaligus takjub melihat kota Jakarta yang terlihat seperti kumpulan kotak mainan dari ketinggian. Ruangan tempatku berdiri sekarang luasnya mungkin 3 kali lipat lapangan voli di kampung halaman. Dindingnya terbuat dari kaca tembus pandang yang menampilkan awan-awan putih berarak pelan. Tidak ada kursi rotan reot atau tikar pandan di sini. Yang ada hanyalah sofa-sofa kulit empuk berwarna krem. Meja kayu mengkilap yang sepertinya harganya lebih mahal dari harga diri Bagas, dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Aku berdiri kaku di dekat pintu lift, memeluk tas selempangku erat-erat. Takut kalau aku bergerak sedikit saja, sandalku yang kotor akan menodai karpet tebal yang selembut bulu kucing Anggora ini. Wanita tua di kursi roda itu perlahan memutar badannya menghadap ke arahku, dan seketika senyum hangat yang aku kenal 3 bulan lalu merekah di wajahnya. Itu benar-benar Ibu Ratih, tapi penampilannya jauh berbeda dari nenek-nenek kedinginan yang aku tolong dulu. Beliau kini mengenakan kebaya sutra halus berwarna ungu muda,
Rambut putihnya disanggul rapi dengan tusuk konde emas, dan wajahnya terlihat segar bugar meski guratan tua tetap ada. Melihatku berdiri mematung seperti orang bingung, beliau langsung merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. "Laras! Astaga! Nak Laras! Sini, nak! Jangan berdiri di situ saja seperti patung selamat datang!" Serunya riang, suaranya menggema di ruangan besar itu. Rasa canggungku sedikit luntur mendengar sapaan akrab itu. Aku melangkah mendekat dan langsung berlutut di depan kursi rodanya, menyalami tangannya dengan takzim. Tanpa peduli bau ape keringat dan debu jalanan yang menempel di bajuku, Ibu Ratih menarik tubuhku ke dalam pelukannya yang hangat. Wangi melati segar menguar dari bajunya, membuatku merasa tenang seketika. "Ibu pikir kamu tidak akan pernah datang. Ibu sudah menunggu-nunggu kabar darimu setiap hari," ucapnya sambil menepuk-nepuk punggungku. Aku hanya bisa tersenyum haru, tenggorokanku tercekat menahan tangis. Ternyata di balik kemewahan gedung pencakar langit ini, masih ada kehangatan manusia yang tulus. Tiba-tiba, suara langkah kaki tegap terdengar dari arah pintu samping ruangan. Seorang pria gagah masuk sambil membawa tumpukan berkas. Jantungku hampir copot saat menyadari siapa dia. Itu Damar. Tapi kali ini bukan Damar versi celana batik cingkrang yang lucu, melainkan Damar versi penguasa bisnis yang membuat nyali ciut. Dia mengenakan setelan jas biru tua yang pas badan, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan aura wibawanya begitu kuat sampai-sampai udara di ruangan terasa lebih berat. Saat matanya menangkap sosokku, berkas di tangannya hampir terjatuh. Matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi binar kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. "Laras, kamu benar-benar datang?" tanyanya seolah tidak percaya. Damar meletakkan berkasnya sembarangan di meja dan bergegas menghampiri kami. Dia menjabat tanganku erat sekali. Tangannya yang halus dan bersih kontras dengan tanganku yang kasar penuh kapalan bekas mencangkul. Kami duduk bersama di sofa empuk itu, dan seorang pelayan berseragam datang membawakan minuman dingin berwarna oranye yang rasanya manis segar. Jauh lebih enak dari es sirup warung sebelah. Disitulah akhirnya aku tahu siapa mereka sebenarnya. Ibu Ratih bercerita bahwa gedung ini, dan puluhan perkebunan teh serta sawit di seluruh negeri, adalah milik keluarga mereka. Perusahaan mereka, Bumi Pertiwi, adalah salah satu perusahaan pertanian terbesar di negara ini. Aku melongo mendengar penjelasan itu. Rasanya seperti sedang menonton sinetron di mana tokoh utamanya ternyata anak raja yang hilang. "Jadi, gantungan kunci kayu itu?" tanyaku ragu sambil mengeluarkan benda sakti itu dari saku. Damar tersenyum tipis. "Itu bukan sekadar gantungan kunci, Laras. Itu lambang kehormatan tertinggi keluarga kami. Hanya anggota inti dan orang yang paling kami percaya yang memegangnya. Lambang itu berarti kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan siapapun yang melihatnya di gedung ini wajib melayanimu seperti melayani Ibu Ratih sendiri." Pantas saja satpam dan manajer tadi langsung tunduk. Rupanya aku sedang memegang stempel kerajaan. Suasana yang tadinya penuh tawa reuni perlahan berubah menjadi serius saat Ibu Ratih bertanya alasan kedatanganku yang tiba-tiba. "Wajahmu kusut sekali. Nak, matamu bengkak. Pasti ada masalah besar yang membawamu jauh-jauh ke sini, kan?" tebak Ibu Ratih dengan insting keibuannya yang tajam. Pertahanan diriku runtuh seketika. Sambil terisak pelan, aku mulai menceritakan semuanya. Tentang Bagas yang datang kembali, tentang sertifikat tanah yang katanya resmi, tentang preman-preman berotot, dan tentang alat berat raksasa yang sekarang sedang parkir di depan pagar rumahku, siap meratakan kenangan bapak dan ibu besok sore. Mendengar ceritaku, wajah Damar yang tadinya ramah berubah menjadi merah pada menahan amarah. Rahangnya mengeras sampai urat-urat lehernya terlihat jelas. "Bra!" Dia menggebrak meja kaca di depannya dengan kepalan tangan, membuat gelas minumanku bergetar dan hampir tumpah. "Kurang ajar. Manusia macam apa yang berani menindas perempuan sendirian dengan cara sekotor itu?" geramnya dengan suara rendah yang menakutkan. Ini pertama kalinya aku melihat Damar marah, dan jujur saja, dia terlihat 1000 kali lebih menakutkan daripada preman-preman Bagas. Ibu Ratih mengusap lengan anaknya, mencoba menenangkan, tapi sorot mata beliau juga menyiratkan kemarahan yang sama. Damar kemudian berdiri, berjalan cepat menuju sebuah lemari besar di sudut ruangan.
Dia mengeluarkan sebuah gulungan peta kuno yang kertasnya sudah berwarna coklat tua dan membentangkannya di atas meja. Jarinya menelusuri garis-garis peta itu dengan cepat. Lalu berhenti di satu titik. Desa Sukamulya. Lereng bukit menoreh. Blok C4. Gumamnya serius. Dia menatapku tajam. Lalu beralih menatap ibunya. Bu, firasat kita benar. Tanah yang ditempati Laras itu bukan tanah negara. Apalagi tanah milik si Bagas Tengik itu. Itu tanah wakaf leluhur kakek yang statusnya tanah larangan jual beli. Maksudnya bagaimana, Mas Damar? Tanyaku bingung, tidak mengerti istilah-istilah rumit orang kaya. Damar menatapku lekat. Laras, tanah yang kamu tempati itu, sertifikat aslinya ada di brankas besi di ruangan ini. Puluhan tahun lalu, kakek saya menitipkan tanah itu kepada kepala desa setempat yang jujur, yang ternyata adalah kakek buyutmu, untuk dijaga kelestariannya sebagai area resapan air dan kebun bunga. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat sertifikat baru di atas tanah itu tanpa tanda tangan Ibu Ratih. Jadi, sertifikat yang dibawa Bagas itu 100% palsu. Dia sedang bermain api, dan dia baru saja membakar jenggot naga. Penjelasan Damar membuat dadaku terasa longgar, seolah batu besar yang menindihku baru saja diangkat. Jadi selama ini aku tidak menumpang ilegal? Jadi selama ini tanah itu memang amanah untuk keluargaku? Air mata kelegaan menetes lagi. Damar segera memencet tombol di telepon mejanya, memanggil asisten pribadinya dengan nada mendesak. Siapkan tim hukum terbaik kita sekarang juga. Siapkan juga mobil dan pengawalan. Kita berangkat ke desa Sukamulya 1 jam lagi. Saya mau turun tangan sendiri. Tapi Mas, perjalanan ke sana jauh. Nanti Mas capek. Ujarku mencoba mencegah. Merasa tidak enak hati merepotkan orang penting seperti dia. Damar menoleh padaku sambil merapikan jasnya. Senyum tipis kembali menghiasi bibirnya. Tapi kali ini senyum itu penuh tekad. Laras, 3 bulan lalu kamu menyelamatkan nyawa saya dan ibu saya tanpa berpikir panjang. Sekarang, giliran saya yang membalas. Lagi pula, saya sudah lama tidak memarahi orang secara langsung. Tangan saya gatal ingin memberi pelajaran pada si Bagas itu. Ibu Ratih tersenyum puas melihat semangat anaknya. Pergilah, nak. Bawa Laras pulang dan tegakkan keadilan di sana. Ibu akan pantau dari sini dan urus semua koneksi ke kepolisian pusat. Pastikan Laras dan bunganya aman. Aku menatap pemandangan kota di balik kaca sekali lagi. Kali ini, gedung-gedung tinggi itu tidak lagi terlihat menakutkan. Aku merasa kecil, tapi aku tidak sendirian. Aku datang sebagai janda miskin yang putus asa, tapi aku akan pulang membawa pasukan perang. Bagas, tunggu aku. Permainanmu sudah selesai, dan kali ini giliran aku yang memegang kartu as. Matahari sore di desa Sukamulya hari ini warnanya merah menyala. Persis seperti mata Bagas yang sudah tidak sabar ingin melihat gubukku rata dengan tanah. Batas waktu 24 jam yang dia berikan sudah habis, dan sesuai janjinya, atau lebih tepatnya ancamannya, si monster besi berwarna kuning itu sudah menyalakan mesinnya, meraung-raung memecah ketenangan desa, siap melahap pagar bambu dan dinding papan rumahku dalam sekali gigit. Warga desa berkerumun di kejauhan, menonton dengan wajah cemas dan kasihan. Tapi tidak ada satupun yang berani mendekat karena takut pada preman-preman sewaan Bagas yang berdiri menjaga lokasi sambil memamerkan otot lengan sebesar paha ayam kalkun. Bagas berdiri di atas bak mobil jeep terbukanya, berkacak pinggang sambil tertawa mengejek ke arah rumahku yang kosong melompong. Dia pikir aku sudah lari terbirit-birit ketakutan, kabur membawa panci dan baju-baju kumal seperti pengungsi perang. Lihat kan, saudara-saudara. Si janda miskin itu akhirnya sadar diri juga. Dia kabur sebelum saya usir. Teriaknya menggunakan pengeras suara toa. Suaranya cempreng dan menyakitkan telinga. Dia kemudian menepuk bahu operator alat berat, memberikan kode jempol ke bawah. Tanda eksekusi harus segera dimulai. Lengan besi raksasa itu mulai terangkat perlahan. Moncong pengeruknya yang tajam mengarah lurus ke atap teras rumahku, siap menghancurkan kenangan bertahun-tahun dalam hitungan detik. Namun, tepat ketika moncong besi itu berjarak sejengkal dari genting,
Suara klakson yang sangat keras dan panjang terdengar menggema dari arah jalan tanjakan, mengalahkan suara bising mesin pengeruk tanah. Semua kepala menoleh serentak ke arah sumber suara. Pemandangan yang muncul selanjutnya membuat rahang Bagas dan warga desa jatuh sampai hampir menyentuh tanah. Bukan mobil polisi desa yang butut, bukan juga truk tentara, melainkan iring-iringan 5 mobil mewah berwarna hitam mengkilap yang merayap naik menembus jalanan berbatu desa kami. Mobil-mobil itu terlihat sangat asing dan agung, seperti rombongan presiden yang salah belok masuk ke kampung. Debu tebal beterbangan saat rombongan itu berhenti mendadak tepat di depan mobil Jeep Bagas, memblokir jalan alat berat. Pintu-pintu mobil terbuka serentak dengan gerakan yang sangat rapi, dan keluarlah belasan pria berbadan tegap mengenakan setelan safari batik lengan panjang. Wajah mereka dingin, tatapan mereka tajam setajam silet, dan aura mereka jelas berbeda dengan preman pasar yang dibawa Bagas. Preman-preman Bagas yang tadi petantang petenteng mendadak mundur perlahan. Nyali mereka menciut melihat lawan yang terlihat jauh lebih profesional dan berbahaya. Ini seperti melihat kucing kampung berhadapan dengan harimau Sumatera. Dari mobil paling tengah yang terlihat paling gagah, seorang pria turun lebih dulu. Itu Damar. Dia merapikan jasnya sejenak, lalu berbalik mengulurkan tangan ke dalam mobil untuk membantuku turun. Ya, aku keluar dari mobil mewah itu dengan dagu terangkat tinggi, bukan sebagai laras si janda miskin yang teraniaya, melainkan sebagai laras yang pulang membawa pasukan keadilan. Warga desa mulai berbisik-bisik heboh. Mungkin mereka bingung melihat aku yang kemarin lusuh sekarang turun dari mobil seharga miliaran rupiah. Bagas menatapku dengan mata melotot. Mulutnya ternganga lebar sampai lalat pun bisa masuk dan bertelur di sana. Siapa kalian? Berani-beraninya menghalangi pekerjaan saya, teriak Bagas. Suaranya sedikit bergetar meski dia berusaha keras terlihat garang. Dia melompat turun dari jeepnya, mencoba mengintimidasi Damar dengan mendekatkan wajahnya. Tapi Damar sama sekali tidak bergeming. Dia berdiri tenang seperti tiang beton, menatap Bagas dengan tatapan merendahkan yang sangat menusuk. Perbedaan kelas di antara mereka terlihat sangat mencolok. Bagas yang keringatan dan bau minyak rambut murah, berhadapan dengan Damar yang wangi dan tenang. "Turunkan nada bicaramu," ucap Damar pelan. Tapi entah kenapa suaranya terdengar sangat jelas dan menekan mental. "Saya Damar, perwakilan dari pemilik sah tanah ini. Dan kamu sedang melakukan perusakan di properti pribadi milik keluarga saya." Damar memberi isyarat tangan, dan salah satu pengacaranya maju membawa sebuah map kulit tebal, bukan map plastik murahan seperti punya Bagas. Pengacara itu membuka map dan menunjukkan dokumen asli yang kertasnya sudah tua dan kekuningan, lengkap dengan stempel timbul lambang negara dan tanda tangan pejabat tinggi zaman dulu. Bagas tertawa sinis, mencoba menutupi kepanikannya. "Halah! Paling itu surat palsu. Saya punya sertifikat baru. Terbitan bulan lalu." Sergahnya ngeyel. Damar tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Sertifikat baru di atas tanah wakaf larangan jual beli? Kamu tahu artinya itu apa, Mas Bagas? Artinya sertifikatmu itu bodong. Dan siapapun yang membuatnya, pasti sekarang sedang gemetar ketakutan di kantornya karena tim hukum saya di ibu kota sudah melaporkan pemalsuan dokumen negara ini ke tingkat pusat 1 jam yang lalu." Wajah Bagas berubah pucat pasi. Warnanya mirip kain kafan. Dia menoleh ke arah pengacaranya, atau siapapun orang yang dia bayar untuk mengurus surat itu. Tapi orang itu malah pura-pura sibuk main ponsel dan mundur perlahan ke kerumunan warga, bersiap untuk kabur. Damar belum selesai. Dia menunjuk ke arah alat berat yang mesinnya sudah dimatikan karena operatornya ketakutan melihat banyak orang berbadan tegap. "Alat beratmu ini juga sudah masuk ke lahan kami tanpa izin. Kalau kamu tidak memindahkannya dalam 5 menit, saya akan anggap ini sebagai barang rongsokan yang boleh saya buang ke jurang," ancam Damar santai tapi serius. Melihat bosnya terpojok, preman-preman Bagas mencoba maju, mungkin ingin pamer kesetiaan supaya bayaran mereka cair. Tapi baru saja mereka melangkah satu tindak, 2 orang perwira polisi berpangkat tinggi, yang ternyata ikut dalam rombongan mobil belakang, keluar dengan tongkat komando di tangan. Melihat seragam polisi dengan bintang di pundak itu, lutut preman-preman itu langsung lemas seketika. Mereka yang tadi garang seperti singa lapar,
sekarang berubah menjadi ayam sayur yang kehujanan. Mereka langsung membuang rokok, menunduk dalam-dalam, dan pura-pura tidak kenal dengan Bagas. Aku melangkah maju mendekati Bagas yang kini berdiri sendirian, terisolasi dan gemetaran. Jarak kami hanya 1 meter. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa kesombongan yang kemarin dia pamerkan, tapi yang kutemukan hanya ketakutan murni. Gas, panggilku pelan. Dia menoleh kaku. Ingat kata-katamu kemarin? Kamu bilang aku akan merangkak minta belas kasihan padamu? Ternyata roda hidup itu bulat ya. Gas. Kadang di atas, kadang menggelinding melindas orang yang sombong. Bagas tidak bisa menjawab apa-apa. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Dia sadar dia sudah salah memilih lawan. Dia pikir dia sedang menindas semut. Ternyata dia sedang menginjak ekor naga yang sedang tidur. Damar menepuk pundak Bagas pelan. Tepukan yang terlihat bersahabat tapi sebenarnya penuh ancaman. Urusan kita belum selesai di sini. Polisi akan mengantar Mas Bagas ke kantor untuk ngopi. Sebentar, menjelaskan dari mana dapat sertifikat palsu itu. Selamat menikmati liburan panjang di sel, Mas. Dua polisi itu langsung menggelandang Bagas masuk ke mobil patroli yang baru saja menyusul naik. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan garang. Bagas pasrah diseret seperti karung beras basah. Sementara warga desa mulai bersorak-sorai dan bertepuk tangan melihat sang lintah darat akhirnya kena batunya. Aku berdiri di samping Damar, menatap kebun bungaku yang selamat dari bencana. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan ujung jilbabku. Rasanya lega sekali, seolah paru-paruku baru saja diisi ulang dengan udara kebebasan. Sore itu, di kaki gunung yang menjadi saksi bisu, keadilan akhirnya tegak berdiri, dibawa oleh tamu misterius yang dulu pernah aku tolong dengan semangkuk bubur jagung. Berita penangkapan Bagas menyebar lebih cepat daripada wabah flu burung di kampung kami, menjadi bahan gosip paling hangat di warung kopi hingga pos ronda. Orang-orang yang dulu sinis atau takut menyapaku, kini mendadak berubah menjadi ramah tamah, rajin mampir membawakan pisang goreng atau sekadar basa-basi menanyakan kabar ayamku. Lucu memang melihat tingkah manusia. Mereka seperti bunga matahari yang selalu memutar wajah mengikuti kemana arah cahaya kekuasaan bersinar. Tapi aku tidak ambil pusing. Bagiku yang terpenting adalah monster besi berwarna kuning itu sudah diangkut pergi dari halaman rumahku. Dan pagar bambu yang rusak sudah mulai diperbaiki gotong royong oleh warga yang tiba-tiba merasa bersalah karena dulu diam saja saat aku ditindas. Seminggu setelah kejadian drama penggerbekan itu, sebuah mobil sedan hitam kembali merayap naik ke pekarangan rumahku. Kali ini bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menepati janji. Ibu Ratih turun dari mobil dibantu oleh Damar. Wajahnya berseri-seri seperti nenek yang mau menengok cucu kesayangan. Beliau tidak membawa map merah menakutkan seperti Bagas, melainkan sebuah map batik yang terlihat anggun. Kami duduk di teras, yang sekarang sudah bersih dari debu sisa alat berat, ditemani teh hangat dan pisang rebus yang masih mengepul. Suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang selalu diwarnai badai atau ancaman. Laras, nak, ucap Ibu Ratih membuka percakapan sambil menyodorkan map batik itu. Ibu sudah tua. Mengurus perusahaan sebesar itu rasanya punggung ibu mau copot. Tanah di bukit ini adalah tanah kesayangan almarhum suami ibu. Tapi selama ini terbengkalai karena kami sibuk di kota. Ibu rasa, tanah ini sudah memilih pemiliknya sendiri. Beliau menatapku lekat, lalu melanjutkan. Di dalam map ini ada sertifikat hak milik atas nama Larasati. Ini hadiah dari ibu, bukan sebagai bayaran bubur jagung, tapi sebagai amanah. Tolong jaga tanah ini, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang serakah lagi. Tanganku gemetar hebat saat menerima map itu. Rasanya jauh lebih berat daripada cangkul yang biasa aku ayunkan. Aku menangis, bukan tangisan sedih, tapi tangisan lega yang membuncah. Aku ingin bersujud berterima kasih, tapi Ibu Ratih menahan bahuku dan memelukku erat layaknya anak kandung. Jangan menangis. Nanti jeleknya kelihatan. Canda beliau sambil mengusap air mataku dengan sapu tangan sutra yang wangi. Damar di sebelahnya hanya tersenyum lebar. Terlihat sangat puas melihat rencana kejutannya berhasil mulus tanpa hambatan. Tidak berhenti di situ,
Damar kemudian mengeluarkan sebuah dokumen kerjasama yang tebalnya minta ampun. Kalau yang ini urusan bisnis, Mbak Laras, profesional, katanya dengan nada sok serius yang dibuat-buat. Perusahaan hotel dan resor milik keluarga kami membutuhkan pasokan bunga segar setiap hari. Ribuan tangkai. Daripada kami beli dari tengkulak yang harganya selangit tapi kualitasnya abal-abal. Saya mau Mbak Laras yang jadi pemasok tunggalnya. Harganya sesuai pasar. Tidak ada diskon teman. Tawaran itu membuat mataku terbelalak. Pemasok tunggal? Itu artinya aku bukan lagi sekadar petani kecil. Tapi pengusaha tanaman hias sungguhan. Waktu bergulir dengan manis setelah hari itu. Gubuk reyotku perlahan berubah wajah. Dinding papan yang bolong-bolong sudah diganti dengan kayu jati kokoh. Atap seng yang bocor sudah berganti genting tanah liat yang sejuk. Dan lantai semen kasar kini sudah dilapisi keramik putih bersih. Namun, aku tetap mempertahankan bentuk aslinya yang sederhana. Tidak mau mengubahnya menjadi gedung beton bertingkat yang kaku. Kebun bungaku kini meluas sampai ke lembah. Mempekerjakan ibu-ibu tetangga yang dulu menganggur. Setiap pagi, truk-truk box berlogo Bumi Pertiwi, datang mengangkut ribuan krisan, mawar, dan sedap malam hasil keringat kami untuk menghiasi lobi-lobi hotel mewah di kota. Damar menepati janjinya untuk sering berkunjung, tapi anehnya, alasan dia datang makin lama makin tidak masuk akal. Awalnya dia bilang mau inspeksi kualitas bunga, minggu depannya dia bilang mau cek kondisi jalan desa, minggu depannya lagi dia datang cuma karena alasan, kangen bubur jagung. Padahal aku tahu, di kota sana pasti banyak bubur jagung yang lebih enak. Lihat saja tingkahnya sore ini. Dia datang sendirian menyetir mobil jeepnya, melepas jas mahalnya, dan ikut-ikutan membantuku memindahkan pot-pot bunga besar. Keringat bercucuran di dahinya, kemeja putihnya kotor terkena tanah, tapi dia malah tertawa lepas. Terlihat jauh lebih bahagia daripada saat dia duduk di ruangan ber-AC di lantai 45. Mas Damar, awas itu celana bahannya kotor lagi. Nanti dikira orang gila nyasar kayak waktu pertama kali datang. Ledaku sambil menyodorkan handuk kecil. Damar tertawa renyah, mengambil handuk itu dan menyeka wajahnya. Biar saja, Ras. Orang gila ini kan yang bikin kamu jadi juragan bunga. Balasnya santai. Dia menatapku. Tatapan itu lagi. Tatapan yang sama saat dia makan bubur jagung di malam badai. Tatapan teduh yang membuat jantungku berdetak tidak karuan. Seolah ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perut. Kami duduk berdua di bangku panjang di bawah pohon mangga, menikmati matahari terbenam yang menyiramkan warna emas ke hamparan kebun bunga yang kini menjadi milikku sepenuhnya. Gantungan kunci kayu ukiran bunga teratai pemberian Ibu Ratih kini tergantung manis di paku dinding ruang tamu, di bingkai kaca agar tidak hilang. Benda kecil itu adalah saksi bisu perjalanan nasibku yang berputar 180 derajat. Dari janda miskin yang hampir diusir, menjadi wanita mandiri yang dihormati. Ras, panggil Damar pelan, memecah keheningan senja. Ya, Mas. Ibu Ratih tanya, kapan kamu main ke ibu kota lagi? Katanya beliau kangen. Dan beliau tanya, kapan saya bisa bawa kamu ke sana bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai calon menantu. Wajahku memanas seketika. Pasti merahnya sudah mengalahkan warna bunga mawar di depan sana. Aku melirik Damar. Dia tersenyum jahil tapi matanya menyiratkan keseriusan yang dalam. Aku tidak langsung menjawab. Hanya tersenyum simpul sambil memandangi langit senja. Hidup memang penuh kejutan. Dulu aku mengutuk hujan badai yang datang malam itu. Tapi ternyata hujan itulah yang mengantarkan pelangi ke depan pintu rumahku. Pelangi itu bernama ketulusan. Dan kini, mungkin pelangi itu juga membawa cinta. Aku Laras, si penjual bunga dari kaki gunung, dan sepertinya kisahku baru saja dimulai dengan babak yang jauh lebih indah.